Pagi, Todi, Nadira, Fikra, Haidar, Tiara, Zibril. Oh, Haidar udah hadir ya? Sorry, sorry. Pagi Kak. Pagi, tak kira Haidar belum hadir. Berarti yang belum hadir itu cuma Syahida sama Zahra doang. Oke, jadi di pagi hari ini apa kabar, teman-teman? Baik, 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 baik semua kabarnya. Udah tanya satu-satu. Todi apa kabar, Todi? Duduk. Baik. Alhamdulillah. Nadira apa kabar? Baik Kak. Baik ya. Fikra apa kabar, Fikra? Baik Kak. Baik, oke. Haidar apa kabar, Haidar? Baik. Baik ya. Tiara apa kabar? Tiara udah balik belum dari kamar mandi? Belum berarti ya. Zibril apa kabar, Zibril? Masih di mute, Zibril. Baik, alhamdulillah, Zibril. Baik, baik Kak. Oke, alhamdulillah. Sip, kita akan mulai aja kelas hari ini ya. Kita itu sudah masuk di akhir modul lagi ya. Jadi kita sudah masuk di pelajaran terakhir dalam modul yang kedua. Modul yang kedua itu kita belajar tentang yang namanya control structures. Jadi kalian udah belajar tentang if dan juga looping. Hari ini kalian akan coba untuk praktek gimana nih caranya ngebikin project dari yang udah kalian pelajarin. Oke, kita akan buat itu hari ini ya. Hmm, hmm, hmm. Sebelum kita mulai, Maaf boleh ya, kenapa Fikra? ke toilet sebentar. Silakan Fikra. Makasih Kak. Oke. Sebelum kita mulai, apakah kita mau langsung mulai aja atau pengen main game dulu? Nah, gini nih. Gak apa-apa Kak. Game Gartic. Ada yang pernah main Gartic nggak? Sering. Pernah Kak. Pernah ya? Kemarin kayaknya kita udah pernah ya. Cuman kemarin kan Scribble ya. Sekarang kita akan coba main tebak gambar lagi pakai Gartic tapi ya. Jadi eh, ntar kalian harus menggambar dari satu kata dan menebak dari gambar itu ya. Wait, Kak Daud bikin dulu roomnya. Paling nanti sekitar sampai jam 10.15 atau 10.20 ya kita mainnya. Sebelum kita mengakhiri modul 2. Oke, kita akan tebak-tebakan lagi ya. Menggambar, bentar Kak Daud bikin dulu. Halo Zahra, selamat pagi Zahra. Pagi Kak, mohon maaf Kak, tadi saya terlambat 5 menit. Iya, nggak apa-apa Zahra. Nah, kita akan main Gartic dulu sebelum kelasnya dimulai. Kalian ada yang punya ide nggak mau tentang apa? Hewan, umum, makanan, game, pekerjaan, atau objek? Hewan aja nggak sih? Hewan ya? Pada setuju nggak kalau hewan? Tebak gambarnya tentang hewan. Setuju Kak. Setuju ya? Kita tebak gambar tentang hewan ya. Bahasa Indonesia, oke? Ntar Radot buat dulu. Salin tautan. Nah, silahkan klik link yang Kak Daud kirim di chat. Lalu kalian tinggal masukin nama dan langsung klik tombol play atau main. Oke? Ya, ada tunggu. Kak, share screen Kak. Enggak dong, nanti kelihatan. Ini jawabannya. Mana linknya? Itu di chat tadi. Gak ada Kak. Gak ada Kak. Oh, Gak ada. iya. Kak Daud kirimnya ke Tiara ya. Lupa. Nih, sorry. Kak Daud kirim ke Tiara doang. Sorry, sorry, sorry. Di chat ya, udah ada di chat ya.
Oke, satu masuk Zibril. Yang lain? Masih kan iklan, Kak. Masuk iklan, oke. Iya, kalian harus nonton iklan dulu sebelum masuk. Oke, dua, tiga. User 7813 siapa ini? Empat. Berarti ada berapa lagi? Tiga lagi ya, tiga orang lagi, boleh. Nadira, udah masuk. Dua orang lagi berarti. Sudah ya, kita mulai dulu aja ya. Ntar yang lain nyusul ya, masuk aja langsung. Oke, kita mulai. Kadot matiin share screen-nya ya, karena ini Kadot gambar duluan. Wait, belum disiapin lagi. Ini tentang hewan ya. Eh, enggak ada. Ini saudaranya itu. Gimana ya? Bulunya tuh halus. Nah, Zibril tuh benar. Bulunya tuh halus. Apa ya? Gimana gambarnya? Ini nih. Oh, ini moncongnya harusnya gak jelas nih. Kok bisa masuk, Kak? Ah? Kenapa? Kak ini pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris? Bahasa Indonesia. Ini moncongnya. Aduh, udah susah lagi. Serigala. Cuma Zibril doang yang lupa. Zibril, ayo. Gambar Zibril. Kok nggak mau masuk, Kak? Todi nggak bisa masuk. Coba klik ulang lagi aja, Todi. Ya katanya kamu telah ada di ruangan ini atau seseorang memiliki nickname yang sama. Berarti ganti namanya, jangan pakai nama yang itu. Klik lagi linknya, terus masukin nama yang lain ya. Masih nggak mau. Masih nggak mau, Todi masih nggak bisa. Coba di close Iya. dulu, Todi. Oh, ini. Nah, coba di close dulu. Kita Kayaknya itu close Todi terus buka lagi. ada kebuka Gartik deh. Coba Gartiknya tutup dulu yang kamu buka. Kamu masukinnya jangan pakai nama yang Udah, sama. terus pencet lagi linknya. Ya, nggak usah pakai nama yang sama ya. Giliran Sasha. Ayo Sasha gambar. Oh, ini mah ini. Eh, oh. Nah, tahu. Ketiknya di jawaban ya, Todi, bukan di obrolan nanti.
Ini jelas ini. Ini jelas nih. Nadira benar. Temannya lumba-lumba. Paus biru. Oke, kita lanjut ya. Haidar. Haidar bau keringet. Kenapa namanya Haidar bau keringet? Pilih Haidar. Hmm. Hmm. Temennya kaki seribu. Kelabang ya. Nah, Nadira nih gambar nih Nadira. Oh, dari teh apa itu? T-Rex telur tuh. Tiara bener tuh. Oh, oke. Tupo. Tupai. Gambarannya Nadira itu gambar tupai. Tiara, giliran Tiara. Wih, cepet banget. Ah, bagus. Keren banget Tiara gambarannya. Oh, ada lagi ya? Hmm, mana ada anjing kayak gini? Enggak. Aduh, gimana sih? Ini nih, pokoknya dia sakit nih. Udah sih, ini gambar paling bagus yang bisa ada buat. Nah, matanya di situ tuh. Dari Kak, Kak, Kala. Ah, keren.
Fikra, gambar Fikra. Tiba-tiba ada petunjuk. Iya, kok bisa ada petunjuk ya? Gimana sih caranya? Kucing kotak. Ke temennya, temennya. Oh, sa temennya sapi. Iya domba. Apa dong temennya sapi? Kambing. Yang gede. Yang gede apa? Oh, kerbau. Astaga. Oke, ini Todi gambar terakhir ya. Kok ke Zibril dulu? Oh, ini berarti habis Zibril, Todi. Ntar terakhir Todi ya. Bener, platypus. Bukan platypus ya? Angsa. Ular. So- Soang. Soang emang bahasa Indonesia. Ular kobra. Iya, itu mah ada selaputnya itu. Apa ya? Warna oranye. Tuh ada petunjuknya. Tapi petunjuknya nggak ada kata-kata. 3, 6, 7 huruf. Burung. Bebek hitam. Di di laut. Ah, di laut. Jawabannya apa? Kok nggak ada sih jawabannya? Todi, pilih Todi. Ya, Todi kelamaan milih. Ya udah, kita berhenti ya. Kita udah selesai ya. Kita lihat ternyata yang menang adalah Haidar, Nadira dan Tia. Dua-duanya tapi nggak bisa rayap rayap sama kasuari. Apa? Oke, keren. Juara satu, juara dua. Udah keluar ya dari Gartiknya ya. Kita lanjutin lagi ke materi hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang loop dilanjutkan, oke? Alias eh, apa? Materi tentang pelajaran di modul yang kedua, pelajaran terakhir di modul kedua, oke? Nah, jadi kalau mungkin kemarin kita ingetnya looping itu masih part satu ya. Kemarin kita pakai apa? Kayak while ya, kita pakai while juga. Nah, sekarang kita akan coba untuk pakai looping dengan cara yang lain. Gimana maksudnya? Kalian pernah lihat ini nggak? Apa? Instagram ya atau YouTube deh, YouTube login.
Nah, ini kan kalau misalnya kalian masukin YouTube, akun YouTube tuh kan perlu login ya. Apakah email kalian itu benar atau apakah passwordnya benar. Tapi gimana sih caranya kita bisa ngebikin mm, email yang kalian masukin itu nggak melanggar dari aturan. Aturan apa maksudnya? Nah, aturan ini. Ya, jadi nggak boleh nih kalau kalian bikin akun ada karakter ini. Kalau ada nanti di print karakter terlarang. Jadi contohnya dia kan ada underscore nih, PS underscore Beatrice. Oh, nggak boleh loh pakai karakter terlarang buat login. Gitu. Nah, caranya gimana? Caranya, ingat, kita itu kan kalau misalnya pakai looping while, berarti kita butuh yang namanya counter. Terus kita hitung nih sampai berapa panjang yang di inputnya. Lalu nanti kita cek satu-satu. Apakah karakter yang di input itu ada di dalam karakter terlarang. Ya, itu cara logic while-nya. Nah, tapi daripada gitu, mending kita langsung daripada ngebikin counter, mending kita langsung aja pakai urutan yang ada di dalam string. Jadi sebenarnya kalau string itu ada urutannya. Kalau yang kemarin kita ingat ya, ada indeks 0, 1, 2, 3 ya. Nah, kita bakal manfaatin itu untuk ngecek nih satu-satu. Oh, nanti P ini ada nggak sih di sini? Begitu seterusnya. Nanti pas di bagian underscore ketemu di sini. Nah, itu kan jadi karakter yang terlarang. Kita nggak perlu lagi pakai counter karena semua itu udah dalam satu yang namanya for loop. Oke? Nah, coba yang review ini Kadot akan cepat aja. Jadi nanti kalau apa itu loop? Loop itu sebenarnya yang bikin kalau kalian punya algoritma satu 2 3. Nah, 4 dari proses yang ketiga bisa balik lagi ke yang ke satu gitu. Pakai apa? Pakai while. Kalau kondisinya benar. Oke, nanti jalanin tindakan satu sampai tindakan 3 gitu. Apa itu counter? Nah, counter itu adalah alat untuk menghitung berapa kali loop yang dijalankan. Jadi kalau kalian ngejalanin, oh ini nih ekspresinya ini nilainya true, berarti masuk yang iya kan? Artinya looping dijalankan. Nah, itu nilai satu kali looping. Kalau nilainya true lagi, dua kali looping. Caranya dengan menambahkan satu variabel counternya. Ya, sip. Nah, jadi sekarang kita akan coba belajar looping tapi pakai for loop. Oke. Jadi nanti di dalam for loop-nya kalian itu akan ada operator baru namanya operator in dan juga ada fungsi range ya. Jadi kalau ini tuh kan bahasa Indonesianya apa? Di dalam. Di dalam ya. Kalau Apa? range, In iya, in. jarak. Kalau range, Jarak. jarak. Oke. Jarak. Yang lain selain jarak? Jangkauan. Yes, benar. Itu kata yang Kadot mau. Jauh. Jangkauan. Benar ya. Jadi kalau misalnya kita akan menggunakan operator in, dia akan ada di dalam dan yang range itu adalah jangkauan ya. Kita pertama akan menggunakan yang namanya in dulu, habis itu pakai range ya. Nah, kalian kalau pengen pakai for loop itu cukup dengan pakai in aja ya. Jadi nanti strukturnya seperti apa? Kalian nggak perlu bingung. Ingat, kalau ngebaca for loop itu nanti dalam satu variabel urutan, misalnya kalian punya string halo ya. Terus kalian di sini nilai variabelnya adalah elemen. Nanti satu-satu nih diambil nilainya. Oh, nanti pertama nilai elemennya H ya, karena urutannya adalah halo. Nanti kalau yang kedua apa nilainya? Ini yang ke satu, looping yang ke satu. Kalau looping yang kedua nilainya A ya. Kalau looping ketiga L dan yang keempat terakhir adalah yang O ya. Jadi struktur dari loopingnya atau bentuknya itu dia ngecek satu-satu. Jadi nanti diambil nih nilainya satu-satu. Oh, oke, ntar dia masuk ke dalam looping gitu. Contohnya seperti ini yang tadi kita bilang ya. Kenapa sih Kak kita mesti pakai for loop? Jadi kita nggak perlu lagi pakai counter.
karena nanti dia otomatis akan bertambah 1 gitu ya, nggak perlu kita tambahin 1 di ujungnya ya. Contoh, kalian bakal merubah dari yang huruf menjadi angka ya. Kalau K kan hurufnya ya dia ke 11 kan, kalau I ya ke 9. Gimana dong caranya Kak? Misal password disimpan ke dalam variabel password ya, hurufnya itu. Nah, dengan looping kalian tinggal pakai for simbol in password. Simbol ini apa? Ini bebas. Oke, kalian mau namain dia i, mau namain dia halo, dia sama aja kayak nama variabel. Oke, jadi bebas. Gitu. Nah, terus dia bakal di looping untuk semua huruf yang ada di dalam password. Berarti dia akan bikin alfabet dot find. Nah, nilai simbol yang pertama berarti apa? Variabel simbol yang pertama dari password apa? Looping yang pertama. K. K, yes. Jadi nanti nilai simbolnya adalah K. Ingat, kemarin kan kita udah belajar tentang find. Jadi kalau find, dia akan mencari huruf atau mencari kata dan mengembalikan nilai indeksnya. Nah, dia mencari dari alfabet nih, huruf K. Ada nggak di dalam variabel alfabet huruf K? Ada ya? Coba kalian hitung dari 0. 0, 1, 10. Ya, huruf K itu. Makanya, untuk looping pertama, yang ini nilainya adalah 10. Kenapa ada tambah 1, Kak? Kan kita mulainya dari 0. Kalau yang find, ya. Makanya kita tambahin 1 biar jadi 11. Kalau dia 10 di sini kan kayak J nanti. Ya enggak? Ya. Makanya kita tambahin 1. Oke? Nah, itu yang looping pertama 1 adalah nilainya K ya, simbolnya. Kalau looping kedua dari password nilai simbolnya I. I, yes. Kita lihat I-nya di dalam alfabet. Oh, dia ada di urutan ke-8, Kak. Tambahin 1 jadi 9. Begitu seterusnya sampai dia di bagian huruf yang Y. Ya, dapat Kiaris. angka 25. Kirim. Gitu ya. Coba, ada yang punya pertanyaan dulu tentang looping ini? Intinya, dengan looping kalian nggak perlu pakai counter. Jadi kalian bakal ngambil satu-satu hurufnya secara otomatis. Ya. Berarti berapa kali loopingnya dijalanin? 5. 5, yes, Eh, benar ya. Ada 5 huruf di dalam password, berarti 5 kali dijalanin loopingnya. Kalau contoh yang tadi berarti gimana dong yang di awal tadi, Kak? Berarti kita bakal bikin aja ya, karena ada tanda panah 3, kita suruh input, dan variabel salah, ini dilarang gitu ya. Kita cek nih, kita looping dulu dari yang di input. Ini sama aja, for symbol in login. Oh, loginnya adalah cat underscore admit, ingat. Nih, variabel login. Berarti nilai simbol pertama apa? Nilai dari variabel simbol pertama apa? Ada yang tahu? sama dengan. Sama dengan yakin? Nilai simbol yang pertama, lihat yang di inputnya ini nih. Nah, kan variabel login K. adalah input. Nah, kalian nge-input cat underscore admit. Oke, berarti nilai dari variabel login adalah cat underscore admit. Ya. Nah, kita looping nih for symbol in login. Berarti nilai dari variabel simbol yang pertama adalah K. K. Yes, karena nilai dari variabel login adalah cat underscore admit. Kalau looping kedua adalah A. Ya, mungkin bingung kenapa sih Kak yang ini disimpan ke dalam variabel? Kan kita pengen input. Jadi nanti bisa dinamis ya nilai dari yang di inputnya itu apa. Oke, ntar berarti nilai variabel simbol yang pertama adalah K. Kita cek nih,
K itu ada nggak di dalam salah? Ada nggak di dalam salah huruf K? Nggak ada ya, kayak nggak di Enggak. print. Kalau dia di underscore, dicek. If underscore in salah, maka baru di print simbolnya. Ya, nilai simbolnya berarti yang underscore. Makanya dia bisa ngeprint simbol terlarang underscore. Gitu. Oke? Ada yang punya pertanyaan? Kak, berarti simbolnya nanti pas kita ketik, simbolnya ini kita ganti-ganti gitu atau memang kita ketik simbol aja? Apa? Halo? Sorry, Zahra? Ini pas kita coding nanti, Mm-mm. simbol yang kita tulis ini kita ganti atau tetap kita tulis simbol aja? Bebas. Ini bebas kamu mau bikin variabelnya namanya apa aja. Ya. Kamu mau bikin dia i, mau bikin dia huruf, bebas. Oh, Oke? berarti kita ganti kata simbolnya yang di sini. Yang penting dia adalah variabel sementara gitu loh, buat ngelooping setiap satu elemen ya di dalam Berarti kita bikin berulang-ulang, Kak, untuk setiap elemennya atau satu codingan aja? satu codingan aja. Ini kan yang Oh, yang dihasilkan dari output ini cuma segini doang codingannya Zahra. wah, baik-baik, Kak. Terima kasih. Jadi dengan ini kita nggak perlu pakai counter dan jadi nggak lebih panjang codingan yang kita buat ya. Itu kalau kita pakai string. Terus kalau kita pakai range gimana? Kalau kita pakai range berarti ingat range itu adalah jangkauan. Jadi nanti like yang lain masih putus-putus nggak? Aku masih putus-putus, Kak. Putus-putus kak. Ada putus tadi kak. Sekarang masih putus-putus nggak? Sementara enggak sih. Oke. Nah, jadi kalau kita pakai for loop dengan range, range itu adalah jangkauan, kita nggak pakai string lagi sekarang, tapi kita pakai range. Jadi kita bisa set nih, mau berapa kali loopingnya. Misal kalian mau jalanin 5 kali doang. Nah, ada dua jenis ya fungsi range itu. Range dengan satu argumen atau range dengan dua argumen. Kalau dia cuma satu, nanti nilainya sampai n kurang satu. Misal, range 5. Berarti nilainya berapa? 0 sampai n kurang satu, 4. Ya, 5 kurang satu. Empat. Yes, jadi nanti dia looping 5 kali, tapi indeksnya itu 0 sampai 4. Kalau kalian bikin range 2 sampai 2,8, nah berarti dia nilainya ambil dulu 2 ya sampai 8 kurang satu, 7 ya. Berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke? Ada dua jenis ya kalau pengen pakai range. Misal kalian pengen coba untuk latihan bikin sebuah survei sebanyak 3 kali doang. Ya, range 3 kali. Nanti loopingnya kalian akan berjalan 3 kali. Satu, dua, tiga. Gitu. Yang satu lagi kak ini kenapa kak? Dia nggak sejajar sama yang loopingnya. Karena kalau loopingnya udah selesai, dia ngeprint sistem rekomendasi telah disetel. Oke? Kayak gitu. Contoh kalau kalian pengen ngebikin sebuah grup chat, nanti kalian bakal masukin dulu ada berapa orangnya. Ntar masukin namanya dan sambut. Selamat datang Kate, John, Bess. Gimana caranya? Ya udah, kita bakal bergantung sama ada berapa dulu partisipannya. Kalau 100 nanti kalian harus input 100 kali namanya. Karena loopingnya akan menjalankan 100 kali dari variabel banyak. Ya, gitu. Sisanya ya udah tinggal jalanin aja. Oke? Sip, ada yang punya pertanyaan dulu? Tidak, Kak. Tidak ya? Kalau tidak ada, boleh sekarang coba untuk kita lihat eh, latihannya ya. Modul 2, lesson 4.
Oh, ternyata nanti ya, untuk project itu kita di minggu depan ya. Minggu depan kita project, jadi di minggu ini kita akan ulangan dulu ibaratnya. Nah, nomor satu nanti kalian baca ya, program yang tidak memiliki error, terus gambar. Nanti kalian baca dulu gambarnya, jangan langsung di next. Dan nomor dua kalian mulai ngetik, tiga juga mulai ngetik, dan yang empat baru mulai ngoding. Oke, boleh silahkan di share screen semuanya. Share screen, share screen. Sip, Zibril sudah share screen, yang lain share screen ya. Nomor satu itu karena dia bundar pilihannya, ya lingkaran, jadi cuma ada satu jawabannya ya. Nomor 4 gimana ya? Kenapa? Yang nomor 4 ini ada kayak hashtag-hashtag gitu. Nanti mau kita bahas ya. Itu komentar. Nadira, kan kemarin kita udah Oh, pernah bahas di pertemuan keempat ya. oke, makasih Kak. Oke, nanti kita bahas ya. Yang ada hashtag itu tanda pagar itu adalah komentar ya, jangan lupa. Dia menjelaskan program yang kita buat, tapi nggak dijalankan ya. Jadi dia cuma kayak tulisan manusia. Boleh dibaca dulu yang nomor 4 ya. Coba baca dulu, pasti bisa. Easy peasy. Semua sudah mengetiknya belum? Sudah ya? Oke, kita akan bahas nomor 4. Boleh minta tolong bacain Todi nomor 4. Oke. Bagian sangat penting dari jaringan sosial a friend around adalah bagian musik. Tulis program yang meminta pengguna untuk memasukkan 3 preferensi musik setelah menerima setiap preferensi. Program harus mencetak preferensi setelah diperhitungkan. Setelah memasukkan semua preferensi, program mencetak sistem rekomendasi dibentuk lalu keluar.
Catatan, gunakan for loop untuk kode yang paling optimal. Oke, thank you. Nah, kita disuruh pakai for loop ya kalau yang hasil bacaan tadi. Kita hapus aja nih tanda pagarnya. Oke, karena itu cuma komentar. Jadi kita akan membuat dia berapa kali tadi? 3 kali ya. Yang dibaca tadi ya, 3 preferensi musik. Nah, kita lihat di gambarnya nih. Oke, berarti kita bakal ngebikin looping sebanyak 3 kali. Kita pakai range aja berarti ya. Kalian bisa langsung bikin aja for i in range. Ini bebas ya, variabel ini bebas. Yang in range-nya wajib ya. Mau kalian bikin jadi halo, mau jadi a boleh ya. For i in range 3 kali. Lalu kita bikin variabel wish-nya adalah input sesuai sama di gambar ya. Masukkan keinginan Anda. Titik 2. Nah, nanti tinggal kita print. Kita copy paste aja yang dari soal ya, biar nanti nggak ada yang salah. Kalian seleksi katanya, kalian klik kanan copy, lalu kalian klik kanan paste. Oke, yang terakhir kalau loopingnya selesai baru diseleksi lagi katanya, copy, lalu kalian print di terakhir baris 4. Dan kalian klik kanan paste. Oke, kalau kita checklist, masukkan keinginan Anda, halo, jeruk gitu, jeruk, apel, melon. Nah, benar, oke. Ini bebas ya, variabel ini mau kalian bikin jadi G, mau kalian bikin jadi C, bebas apapun itu. Oke. Tapi biasanya kita pakai I. Ya, for I in range. Silakan, boleh kalau ada yang bingung boleh ditanyakan ya. Ada yang kesulitan? Oke, udah Todi, Nadira juga sudah bisa lagi ngoding. Fikra lagi input. Lem teks. Oke. Zahra udah nomor 5, oke. Mantap Haidar. Fikra juga. Nadira. Nadira udah checklist belum? Oke, lagi kerjain ya. Kak, kayaknya aku kerjain yang salah ya. Mana? Konstruksi bersarang. Iya yang bener, bener kok itu. Nomor 7.
Ini nih iya nomor 7 yang modul 2, bukan modul 1. Tiara, Oh, modul 2, modul maaf 2, Kak. modul 2. Pantas dari kerjain ya. Modul 2. Itu 7 yang itu ya. Oke. Masukkan keingat. Itu K-nya kurang 1 Zibril, yang baris 2. Baris 2 masukkan, masukannya K-nya 2. Masukkan. Masukkan itu tuh. Kan ada masukan. Nah, K-nya 2. Mm-mm. Andanya A-nya kapital Zibril. Kan nanti copy paste dari buku tugas aja Zibril. Biar nanti yang kayak gini nggak perlu salah. Oke. Coba checklist ulang Zibril. A, B, C aja. A, inputnya A, enter, B, C, A, enter. Nah, masukkan keinginan Anda, preferensi telah diperhitungkan, sistem rekomendasi dibentuk. Padahal udah bener ya, Zibril ya. Zibril boleh pakai komentar apa kode yang kadot aja di chat ya Zibril, coba. Yang lain juga masih ada yang masih salah nggak? Ya Tiara lagi ngoding. Kita masuk nomor 5 ya. Oke, kita bahas nomor 5. Copy paste yang di buku tugas itu Tiara ada tuh. Di scroll coba. Nah tuh, sistem rekomendasi dibentuk. Paragraf kedua, kalimat akhir. Wih, kok salah? Preferensi itu harusnya. Preferensi telah diperhitungkan, bukan preferensi. Preferensi. Yes, oke. Kita bahas ya, yang nomor 5 ya sekarang. Oke, kita akan bahas nomor 5. Nomor 5 boleh minta tolong bacain dulu ke Nadira. Nadira boleh minta tolong bacain soal nomor 2. Nomor 5. Ya Kak, bentar.
Rating dari musisi dan lagu-lagu mereka tergantung dari masukan pengguna. Developer Ivan telah menyusun program yang menghitung rating sebuah lagu, skor rata-rata, tetapi dia membuat beberapa masalah. Benarkan masalah-masalah tersebut. Program harus membaca banyak dari rating dan nilai-nilai tersebut lalu mencetak rating rata-rata. Oke, jadi kita mau coba untuk hitung rata-rata nilai ya. Rata-rata nilai itu gimana sih cara hitungnya? Semua dijumlahin, dibagi ada berapa bilangannya, gitu ya. Makanya kita perlu bikin yang tambah sama dengan kemarin, yang di counter. Kita udah belajar ya. Nah, pertama kita bakal bikin dulu variabel counternya total sama dengan 0. Terus yang kedua banyak int, ini salah ya, perlu ada tanda petik. Yang ketiga for i in range. Nah, variabel banyaknya udah benar, kasih titik 2. Lalu nilai sama dengan input, ini cukup satu ya, sama dengannya karena bikin variabel dan nilai kita. Lalu yang ini nih salah ya, harus ada indentasinya sejajar selooping ya. Lalu udah deh, tinggal kita bagi variabel total dibagi variabel banyak ya. Karena ini adalah ada berapa nilainya dia, terus nilai variabel total adalah hasil input semuanya dijumlahin. Kalau misal rata-ratanya ada dari 3 bilangan, 3 nilai, terus nilainya itu 1. Oh iya, jangan lupa Kak, dirubah ya. maaf Kak, tadi yang sinyal. Ya, nggak apa-apa tadi. Langsung share screen kembali ya. Dirubah aja ke dalam int dan kalian checklist ulang ya. 3 nilai nih misalnya. Terus nilai kalian ternyata 4, 5, 6. Rata-ratanya berarti 5 ya. Karena ibaratnya coba kita print dulu ya. Kan kalau nilai rata-rata itu kita tinggal tambahin semuanya. Dibagi ada berapa bilangan kan? Ya. Oke. Kita jumlahin terus ada berapa bilangan. Nah, nilainya 5. Sama persis kayak yang kita buat. Oke. Tapi ini udah otomatis. Sip, silakan boleh dikerjakan. Ini jawaban nomor 5 ya. Ini bad input terus kenapa ya? Bad input terus kenapa ya? Mana coba lihat Nadira. Iya, itu kurung tutupnya kurang Nadira. Kasih kurung tutup ya di ujungnya. Kan ada int sama int. Oh iya, Baris 4 ya. oh iya. Kasih Kak. Oke. Nilainya jangan banyak-banyak Todi, itu satu aja nanti kamu inputnya harus 6.700 kali. Iya. Kakak, yang ini yang punya aku gimana tadi pas udah dimasukin itunya, dia terus keluarin apa banyak nilai gitu, dia nggak ada rata-ratanya. Iya, itu kamu coba masukinnya satu aja. Pertama banyak nilainya 1, di input diketik, terus enter 10.
Dah. Jadi itu banyak nilai itu maksudnya ada berapa nih nilainya gitu ya. Makasih Kak. Oke. Sudah ya semua ya. Kalau sudah, kita akan Belum Kak. oh, Haidar share screen dulu. Haidar coba mana? Mana Haidar? Iya, itu sama dengannya satu aja. Checklist satu, 10. INT-nya jangan lupa Haidar di baris 4. Baris 4 kasih INT. Baris 4 kasih INT. Nilai sama dengan INT di dah bener. Coba di checklist 1, 10. Nah, checklist ya. Oke, mantap, keren. Sip, kita akan ambil lanjutin dulu ya ke materi yang baru. Boleh dimatiin share screen-nya semua. Nah, kita akan istirahat dulu selama 5 menit. Boleh pengen minum kamar mandi 11.05 kita lanjutin lagi ya. Silahkan.
Oke, kita akan lanjutin lagi ya. Wait. Nah, jadi sekarang kita akan masuk ke dalam konstruksi bersarang. Oke? Nah, di konstruksi bersarang ini kalian akan coba untuk login, tapi loginnya itu kan kalau misalnya kita pengen masukin akun ke Instagram misalnya ya, kalian kan harus maksimal kalau salah ya cuma 3 kali gitu ya. Nah, ini kita akan coba nih ngebikin hal yang sama. Jadi kita cek apakah kita berhasil login sebelum percobaan yang ketiga kita. Ya, contohnya kayak gini nih. Yang benar adalah loginnya admin, passwordnya KJF3G. Ya, ntar dikasih tahu nih otorisasi pada percobaan kedua. Berarti gimana tuh cara kita ngebikinnya? Ya udah, pertama kita looping dulu karena maksimal 3 kali. Kita akan suruh input dulu loginnya apa, lalu password yang dimasukinnya apa. Kalau misalnya yang diinput itu sama dengan yang jawabannya atau sama dengan akun sesungguhnya, maka tinggal kita kasih tahu, oh otorisasi pada percobaan ke I tambah 1. Ada yang tahu kenapa I tambah 1? Ingat ya, range itu mulainya dari 0. Nah, I yang pertama berarti 0 kan? I yang kedua 1. Makanya perlu kita tambahin satu gitu. Untuk tahu nih pada percobaan yang keberapa. Kalau nanti nggak ditambahin 1 kan nanti dia I doang misalnya. Jadi 0 dong. Bingung nanti ya, pas percobaan pertama udah benar. Gitu. Tapi ternyata pas kalian masukin pada percobaan kedua itu udah bener nih password sama akunnya. Kalian tetap disuruh input lagi. Padahal udah bener. Kok bisa? Nah, kita akan menggunakan operator yang namanya break. Jadi ketika kalian udah bener masukinnya, looping itu akan berhenti. Meskipun belum 3 kali. Ya, berarti digimanain? Tinggal kalian tambahin break aja di dalam if-nya. Gitu. Ya. Nah, contoh, sekarang kalian akan kita langsung aja deh latihan aja. Nanti yang contoh itu tidak perlu. Jadi ini kita belajar tentang yang namanya break ya. Ada pertanyaan dari contoh yang ini? Tidak ya? Oke, kalau tidak kita akan lanjut ke dalam latihan. Modul 2 lesson 4 nomor 8 ya. Kita lanjutin lagi. Nah, di nomor 1 ini nanti sekarang aja ya Kak Daud bahasnya. Atur karakter dalam urutan yang akan dicetak oleh program. Kita punya variabel text sama dengan algo. Terus kita bakal ngelooping text ya, variabel text. Berarti nilai variabel sign yang pertama itu apa? Looping pertama dari variabel sign apa nilainya? Ada yang tahu? Dari variabel text, kita looping. Nilai pertama dari loopingnya apa? S? S, yakin? Enggak tahu. Nggak tahu. Dari variabel text ya? Yes, A. Karena nilai dari variabel text adalah algo. Oke, jadi kita punya looping pertama nilainya A. Ya. Nah, kalau sign sama dengan A, dia akan bintang. Berarti kita urutin bintang dulu. Looping yang kedua apa nilainya dari teks? Huruf L, huruf L ya. Nah, lihat huruf L itu ada nggak di sini? If-nya? Nggak ada ya? Enggak ada. Makanya Nggak kita ada. akan bilang dia strip aja langsung. Gitu. Karena nggak ada. Yang ketiga, looping ketiga.
G, kalau G tanda panah atas ya. Kalau O dia kan langsung break ya, karakter tidak akan dicetak, program keluar gitu karena ada operator break ya. Jadi ini adalah jawaban dari nomor satu. Coba ya dibuat. Yang bingung boleh tanyakan. Di share screen juga semuanya ya, Nadira, Haidar, Zahra, share screen. Kak, tadi ini diapain, Kak? Tadi ini diapain, diurutin. Diurutin Haidar, ini urutannya ya, yang di layar Kak Daud. Duh, oke bentar ya, yang udah nomor 3 boleh baca-baca dulu soalnya. Nanti kita akan bahas. Oke, sudah semua ya mengetiknya ya. Kalau sudah, sekarang kita akan bahas yang nomor 3. Hmm, 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 hmm. Fikra boleh minta tolong bacain nomor 3. Pada awalnya, program menunggu untuk input menggunakan teks bantuan, masukkan satu rekomendasi of selesai. Jika satu dimasukkan, kamu akan diminta untuk memasukkan apa yang kamu rasakan. Jika merasa senang, check akan dicetak. Jika merasa yang lain, Aladdin. Jika off dimasukkan, program keluar. Oke, thank you Fikra ya. Bentar. Nah, kita akan bahas. Bentar. Jadi, kalau yang udah dibaca sama Fikra, kalau kita masukin satu, dia nanya ini perasaannya seneng gak? Kalau seneng dapetin syarat. Ya, kita lihat nih. Baris 1 itu udah benar. Baris 2 benar. 3 kurang ya. Ini kurang tanda sama dengan karena ngebandingin nilai. Yang 4 ini nggak ada fungsi put, adanya input. Terus yang kelima, nah ini kita pakai yang bersarang kemarin. Oke. Kondisi bersarangnya jangan lupa. Nah, ini tinggal kita tambahin juga tanda sama dengannya karena ngebandingin nilai dan kasih tanda petik. Lalu indentasi jangan lupa dan titik 2 ya.
Sip. Udah deh. Cuma gini doang ya. Ininya jangan lupa tanda petiknya. Kalau kita checklist, dapatnya adalah Shrek. Sampai kita ngetik off, baru nanti programnya berhenti. Ya, silahkan dibuat. Yang bingung boleh ditanyakan ya. Ketik off ya, Fikra, biar berhenti. Ketik off. Nah, itu checklist ya. Zahra sudah bisa? Coba di checklist Zahra. Checklist. Off aja langsung Zahra. Gak apa-apa. Udah. Ya. Checklist. Checklist. Jangan di play. Checklist ya. Biar bisa next level. Checklist. Yang sebelahnya Zahra. Itu kan play ya. Yang ininya berhentiin dulu. Off. Boleh. Off. Oh boleh. Oke. Gitu ya. Itu emang teks yang inputnya perlu dibaca ya. Jadi biar tahu kapan berhenti programnya, oh harus input off gitu. Oke, kita akan bahas nomor 4. Siapa yang selanjutnya baca? Oh, Haidar. Haidar boleh minta tolong bacain nomor 4? Ya.
Ya, Haida. Suatu komunitas atlet membuat undian untuk tiket FIFA World Club. Untuk berpartisipasi, kamu harus menembak nama pemain sepak bola populer FIFA. Program harus menanyakan dari nama game sampai FIFA dimasukkan atau sampai 3 kali percobaan dilakukan. Jika jawaban benar, program akan mencetak "Selamat, kamu menebak dengan benar dalam percobaan." Lalu keluar. Format semuanya seperti pada gambar. Oke, thank you. Nah, kita akan bahas ya yang nomor 4 berarti gimana? Kita hapus lagi aja tanda pagarnya. Nah, dari yang dibaca sama Haidar, kita bakal ngecek nih apakah dia menebak FIFA kita. Ya, berarti tinggal kita bikin aja jawaban ya, variabel jawaban karena di gambar kita perlu input. Jawaban sama dengan input. Masukkan nama dari game titik 2. Tinggal kita cek if jawaban sama dengan FIFA, maka apa yang akan terjadi? Kita bakal ngeprint yang ini. Selamat, kita print aja, copy paste ya. Yang ini copy paste, klik kanan, seleksi katanya, lalu kalian klik kanan, klik copy, biar nanti nggak salah. Klik kanan lagi, paste. Nah, yang ini kalian cukup hapus aja. Jadi nanti panggil variabel dari i-nya aja. Oke. Lalu lihat ya, kalau misalnya kalian nggak pakai break, masukkan nama dari game FIFA. Nah, ini kan masih salah ya. Tuh, udah benar, tapi kita tetap disuruh input. Ya, berarti gimana nih caranya biar kita berhenti? Pakai break. Biar pas dia percobaan pertama, kedua, tetap nanti langsung berhenti. Gitu. Oke, ini jawaban yang nomor 4 ya. Silahkan. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Oke, apakah ada yang kesulitan?
Ntar coba Nadira lihat di checklist Nadira. For-nya Nadira jangan lupa. Itu for-nya kehapus. Punya Haidar coba Viva Haidar. Langsung aja Viva. Kapital. K-nya kurang itu Haidar, masukkan. Baris 2. Masukannya K-nya 2. Zibril sudah? Oke, Zibril sudah. Fikra sudah belum? Oke. Nadira. Ini masih Kak, ini masih input. Ya, coba di checklist ulang. Iya, indentasinya jangan lupa Nadira. Nadira nggak ada indentasinya. Spasinya Nadira. Kan kalau pengen pakai looping perlu ada spasi. Coba kasih spasi dari baris 2 sampai baris 5 ya. Bukan di situ. Baris 2 sampai baris 5. Spasinya coba lihat TRK Daud. Nih. Ada spasinya kan? Kak, kok gak bisa terus? Oh iya. Makasih Lihat Kak. Haidar. Coba checklist Haidar. Checklist aja langsung Haidar. Masukkan nama dari game. Iya ya, kok nggak bisa ya? Itu udah bener harusnya Haidar. Oh, K-nya pantesan Haidar, baris 4 tuh. Kamunya K-nya kapital Haidar. Coba checklist Nadira. Sip, oke. Sudah, paling itu aja. Boleh dimatikan semua share screen-nya ya. Kalau belum, ini Kak Daud akan kirim aja jawabannya. Wait, di chat. Oke, jadi hari ini kita sudah berhasil belajar tentang yang namanya looping dilanjutkan ya. Kita udah belajar tentang for loop. Dan juga untuk apa? Untuk biar loopingnya kita nggak perlu pakai counter. Jadi cepet nih loopingnya kita jalannya. Oke, operator mana yang boleh mengganggu looping? Pakai apa? Kalau kita pengen berhentiin looping, pakai Break. break. Yes. Break Kak. Betul. Oke, sebelum kelasnya ditutup, ada yang punya pertanyaan dulu nggak? Iya Kak. Kenapa tadi? Kak, beberapa minggu lalu tadi ada tanya-tanya belum Kak Daud jawab lagi. Iya, nanti Kak Daud Kemarin jawab juga ya. punya. Di chat ya. Sip. Oke. Kalau gitu, kita akan ketemu lagi di next lesson ya. So, goodbye everyone. Selamat siang. Bye. Baik Kak.